إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, kemuliaan umat ini terletak pada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah inti daripada umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala Allah jalla wa ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang Allah hadirkan di tengah-tengah manusia, yang mendapatkan tugas utama yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah segala macam bentuk kemungkaran. Di dalam hadis yang tadi khatib bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali kepada kita agar kita senantiasa menjaga keistimewaan diri kita sebagai kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat ada kemungkaran, maka hendaklah dia mampu mencegahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka hendaklah dia berusaha mencegah kemungkaran itu dengan lisannya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, falyaf'al, hendaklah dia kerjakan, hendaklah dia lakukan. Dan orang-orang yang hanya mampu menyuarakan dengan lisannya agar kemungkaran itu bisa dicegah, juga falyaf'al, maka kerjakan, katakan. Kemudian Rasul menyebutkan, fa illam yastati' fa biqalbihi, manakala dia tidak mampu, maka ada kebencian hendaknya di dalam hati. Dan Rasul menyebutkan wadzalika adhaful iman. Jika hanya benci di dalam hati, itu adalah gambaran daripada keimanan yang paling lemah.
Para ulama menyebutkan tidak ada satu sebab apapun yang menjadikan iman itu menjadi lemah melainkan dosa dan maksiat. Manakala hati kita dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka kita tidak akan mampu untuk mencegah kemungkaran dengan lisan, apalagi dengan tangan. Ketika hati kita terpenuhi dengan maksiat, lisan kita akan menjadi keluh, tangan kita juga tidak akan mampu berbuat apa-apa. Hatta kemungkaran yang ada di sekeliling terdekat kita, di rumah-rumah kita. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita agar janganlah kita bahu-membahu dalam kemungkaran, bahu-membahu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah mengingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Dalam amar ma'ruf, hendaknya saling bahu-membahu dengan elemen manapun dari kaum muslimin. Ajak agar terciptanya kebaikan. Ajak agar terwujudnya ketakwaan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalimat berikutnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan ikut serta dalam perbuatan yang di situ mengandung dosa. Jangan ikut serta dalam perbuatan yang di situ akan mengundang permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wattaqullah. Hendaknya kalian takut kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Apabila kita tidak mengindahkan ayat ini, kita melibatkan diri dalam permusuhan dan perbuatan dosa, kita membantu kezaliman, kita membantu sehingga terjadinya perbuatan maksiat, terjadinya kerusakan, maka fattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha keras hukumannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dikeluarkan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar daripada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar terucap daripada lisan Rasulullah SAW itu hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang Rasul sabdakan bukan hanya berkaitan dengan amal-amal ibadah yang dikerjakan, yang langsung bisa dikerjakan oleh para sahabat pada waktu itu. Tapi di antara yang Rasul sampaikan kepada para sahabat adalah hal-hal yang itu tidak dialami oleh para sahabat, dan itu akan dialami oleh manusia-manusia nanti di akhir zaman. Dan Rasul mengkhabarkan kepada kita agar kita memperhatikan, agar kita mengkaji, kemudian agar kita mampu bersikap dengan sikap yang benar, agar jangan sampai kita terlibat dalam perbuatan dosa dan maksiat. Di antara hal yang Rasul sabdakan kepada kita, semoga apa yang khatib sampaikan ini tidak dipolitisir kemana-mana. Yang khatib sampaikan adalah ilmu. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul SAW bersabda, hadis ini dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamus Shaghir. Sebahagian ulama hadis mengkritisi sanad hadis ini dhaif, tapi Al-Haythami menyebutkan bahwa rijalnya thiqat. Rasul bersabda, yakunu fi akhir zaman
akan ada nanti di akhir zaman umara'u zalamah, pemimpin-pemimpin yang zalim, wa wuzara'u fasaqah, menteri-menteri yang fasik, wa qadatu khawana, hakim-hakim yang berkhianat. Dia tidak lagi memutuskan satu perkara berdasarkan konsep keadilan, tapi dia memutuskan perkara berdasarkan siapa yang membayarnya. Khawanah, dia berkhianat. Kemudian wa fuqaha'u kadzabah, ulama-ulama yang hadir yang ada pada masa itu juga adalah ulama-ulama pendusta. Dia berbohong dengan ilmunya, berani memutarbalikkan ayat-ayat Allah, menjualnya dengan harga yang murah, menjualnya demi kenikmatan dunia. Rasul menyebutkan, wa man adraka minkum dzalikaz zaman, barang siapa yang di antara kalian mendapati masa itu, masa di mana penguasanya zalim, masa di mana menteri-menterinya fasik, masa di mana hakim-hakimnya berkhianat, masa di mana ulama-ulamanya pendusta, pembohong. Waman adraka minkum dzalika zaman fala yakunanna, maka jangan sekali-kali dia menjadi jabian, pendamping mereka. Wala arifan, jangan juga sekali-kali menjadi penasehat bagi mereka. Wala syurtiyan, juga jangan sekali-kali menjadi aparat-aparat mereka. Ini perintah Rasul SAW, agar kita tidak ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, agar kita tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, agar kita tidak mencari dunia dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang hari ini demi dunianya dia mendekati kezaliman, berharap ada kelapangan di dalamnya. Subhanallah. Kemudian kita perhatikan hadis yang kedua, hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Disebutkan oleh Al-Albani hadis ini sahih dalam Sahih Ibnu Majah. Rasul bersabda, "Sayali umurakum ba'di." Nanti urusan-urusan kalian sepeninggalku akan dikendalikan, akan dipegang oleh umara'u rijalun yudfi'una sunnah, oleh laki-laki yang memadamkan sunnah, memadamkan Islam, menghilangkan Islam, menjadikan Islam dan iman di satu lembah, kaum muslimin di lembah yang lain. Menjadikan iman dan Islam, menjadikan sunnah tercabut sampai ke akar-akarnya. Akan ada nanti, ini kata Rasul, sayali umurakum ba'di rijalun yudfi'una sunnah. Mereka memadamkan sunnah dengan berbagai macam upaya. Jika hari ini yang dimatikan adalah mik, maka suatu saat yang akan dimatikan adalah sunnah. Ini Rasul SAW bersabda dalam hadisnya. Kemudian Rasul juga menyebutkan, wa ya'maluna bil bid'ah, mereka juga mengerjakan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab I'tisam Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, kitab yang sangat baik mengupas permasalahan bid'ah. Bid'ah yang membahayakan bagi kaum muslimin sebenarnya bukanlah bid'ah amali, bukanlah bid'ah dalam urusan praktek ibadah. Ini bid'ah yang para ulama mengatakan ini bukan bid'ah kufriyah, bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang menjadi kufur. Tapi bid'ah yang paling membahayakan bagi kaum muslimin adalah bid'ah i'tiqadiyah, bid'ahnya yang ada di dalam hati. Perhatikan bagaimana bid'ahnya Mu'tazilah, perhatikan bagaimana bid'ahnya Jahmiyah, perhatikan bagaimana bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Murji'ah. Subhanallah, amal mereka bisa jadi amal-amal sunnah,
tapi i'tiqadnya rusak. Dan hari ini bid'ah yang terbesar yang hari ini menjadi bahaya bagi kaum muslimin adalah asyuyu'iyah. Bid'ah syuyu'iyah. Ma hiya syuyu'iyah? Syuyu'iyah adalah komunis. Ini bid'ah yang hari ini menjadi bahaya besar bagi kaum muslimin. Ulama-ulama kita sudah mengingatkan kepada kita agar berhati-hati, waspada dengan bid'ah ini. Tidak pernah dikenal pada masa dahulu, tapi ada pada masa-masa kemudian. Berapa banyak orang-orang mereka sholat bersama kita, tetapi akidahnya sudah komunis, ideologinya sudah komunis. Para ulama mengatakan komunis ini lebih buruk daripada orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik mereka beribadah kepada Allah, mereka menjadikan tandingan untuk Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka menjadikan ada sekutu bagi Allah. Sementara orang-orang komunis mereka tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Membuang, menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan, Rasul mengatakan, "Wa yukhiruna as-salata an mawaqitiha." Mereka juga gemar mengakhir-akhirkan waktu salat. Salat tidak peduli apakah dikerjakan atau tidak. Bagi mereka salat bukan perkara yang pokok dalam hidup mereka. Karena yang pokok dalam hidup mereka adalah dunia. Seolah dunia segala-galanya. Hawa nafsu sudah menjadi tuhannya. Allah mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apa kamu tidak melihat kepada orang-orang yang tuhannya adalah hawa nafsunya? Kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in adraktuhum kaifa af'al?" Wahai Rasulullah, jika aku mendapati mereka ya Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan ya Rasulullah? Jika aku mendapati ternyata urusan kaum muslimin dikendalikan oleh mereka-mereka yang memadamkan Islam, memadamkan sunnah, menghidupkan bid'ah, menghidupkan komunisme, marxisme, sosialisme, atau apapun yang lainnya yang bertentangan dengan kebenaran, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat ini. Qala tas'aluni ya ibna ummi abdin kaifa taf'al? Kamu telah bertanya, wahai ummi abi abdin, apa yang harus kamu kerjakan? Kemudian Rasul mengatakan, la ta'ata liman asallah. Tidak boleh kamu mentaati kepada siapapun yang bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini demi menjaga maziyah kita sebagai kaum muslimin. Kaum muslimin mendapatkan maziyah kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Tugasnya ta'muruna bil ma'ruf, bukan ta'muruna bil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, bukan wa tanhauna 'anil ma'ruf. Tugas kita memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Bukan memerintahkan kemungkaran, menyebarkan kemungkaran, lalu mencegah segala macam bentuk kebaikan. Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak menceburkan diri dalam kezaliman. Berqanaahlah dengan urusan dunia-dunia kita. Jika hari ini Allah memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang telah Allah tentukan, bersabarlah. Jangan karena tergiur dengan dunia kemudian kita ikut serta dalam kezaliman dan kemaksiatan, perbuatan dosa. Inilah hadis-hadis yang Rasul sabdakan kepada kita tentang kondisi yang akan dialami oleh kaum muslimin di akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Apakah kita sudah mendapati masa ini? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keimanan kita dikuatkan, semoga keluarga kita diselamatkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu
jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Semoga menjadi ibrah, menjadi pelajaran, agar kita bisa membedakan mana yang harus kita taati dengan mutlak, mana yang harus kita katakan tidak untuk selama-lamanya. Tidak untuk selama-lamanya adalah pada kezaliman. Apapun kezalimannya, kita harus berani mengatakan tidak untuk kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaki-kaki kita, mengistiqomahkan kita, dan tidaklah kita diwafatkan melainkan dalam keimanan dengan iman yang benar. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini hati wasiatkan kepada hati pribadi. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk terus menyuarakan kebenaran, dan masing-masing kita berbuat dengan posisi kita. I'malu ala makanatikum. Berbuatlah di posisi kita masing-masing. Kita yang hari ini diamanahkan menjadi guru. Di situ ada kebaikan yang bisa kita sampaikan. Ada kemungkaran di dalamnya, kita cegah. Kita yang hari ini sebagai aparat, ada kebaikan di dalamnya, kita sampaikan kebaikan. Dan ada kemungkaran, maka kita harus mampu mencegahnya. Kita hari ini sebagai alim, sebagai rakyat, sebagai apapun posisi kita, kita bisa berbuat di posisi kita. I'malu ala makanatikum fa inni amil. Allah mengatakan dalam ayat ini, sampaikan kepada manusia agar mereka berbuat dengan posisi mereka masing-masing. Dan sampaikan pula Rasul juga berbuat dengan posisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, menguatkan hati-hati kita untuk